Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna min qarana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna min qarana wa ballighna Ramadana wa sallimna min qarana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna min qarana wa ballighna Ramadana wa sallimna min qarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladhi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, hadirat al-muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya mendapatkan limpahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat. Mudah-mudahan kita dipantaskan untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-226. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, diceritakan dari
Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwane Kanjeng Nabi. Putri Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Aisyah ini salah seorang istri Nabi yang sangat terkenal kecantikan dan kecerdasannya. Dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan yang masih gadis, tapi justru masih anak-anak. Dikarenakan memang ini merupakan perintah dari Allah melalui malaikat setelah istri Nabi wafat yang bernama Sayyidah Khadijah. Jadi menikahi Aisyah, tapi ternyata hikmah di balik pernikahan itu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, karena memang Sayyidah Aisyah ini terkenal dengan kecerdasan otaknya, hafalannya kuat. Ada lagu yang kemarin hari cukup populer tentang bagaimana romantisnya percintaan Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, qadima nasun minal Arab. Qadima datang beberapa orang minal Arab dari golongan orang Arab. Arab itu orang-orang pedalaman Badui. Mereka datang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pada Kanjeng Nabi, faqalu. Lalu mereka berkata atau mereka bertanya, atuqabbiluna sibyanakum. Mereka bertanya kepada Kanjeng Nabi, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian semua mencium anak-anak kalian? Apakah kalian biasa mencium anak-anak kalian? Atuqabbiluna sibyanakum? Faqala na'am. Nabi menjawab iya. Qalu, mereka lalu kemudian berkata, lakinna wallah ma nuqabbil. Lakinna, tetapi kami, wallahi demi Allah, ma nuqabbil, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Kami tidak biasa mencium. Kadang ada orang tua itu yang tidak akrab dengan anak-anaknya, seolah ada jarak. Seperti yang kapan hari saya terangkan, seperti ada jarak untuk menjaga wibawa orang tua, lalu ya itu tadi, tidak akrab dengan anak-anaknya. Ya seperti orang-orang Badui ini sampai bersumpah, lakinna wallahi ma nuqabbil, kalau kami demi Allah kami tidak pernah mencium. Lalu apa respon dan tanggapan Nabi dengan ungkapan yang disampaikan orang-orang Badui? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Kanjeng Nabi dawuh, awa amlik in kana Allah naza'a min qulubikum murrahmah. Nabi mengatakan, bersabda, awa amlik, apakah yang dapat aku lakukan, in kana Allah naza'a min qulubikum murrahmah,
Apa yang bisa aku lakukan jika Allah sudah mencabut rasa belas kasih atau rahmah min qulubikum, dari hati kalian semua? Apa sing iso tak lakoni kalau Allah sudah mencabut rahmah, kasih sayang dari hati kalian? Artinya apa? Kanjeng Nabi itu mengajarkan, sayangi, rahmati, sayangi anak-anakmu, karena mereka adalah harapan ketika engkau nanti sudah tua dan ketika engkau sudah tiada. Buat apa harta berlimpah, buat apa pangkat kuasa, jika anak sulit ditata, berani melawan orang tua. Anak harapan ayah bunda yang mendoakan ketika tiada. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Buat apa pangkat kuasa, punya kekuasaan, punya pangkat? Buat apa harta berlimpah, deposito di mana-mana, sawah di mana-mana, investasi di mana-mana? Buat apa? Jika kita punya anak, anak itu sulit untuk ditoto. Buat apa duwe pangkat, duwe donya, tapi yen duwe anak ora iso ditoto, ora nurut marang wong tuwa. Nespah mon candring Madura. Kebaya apa? Walaupun engkau punya pangkat, walaupun engkau punya harta, tapi kalau kamu punya anak, anakmu tidak mau ditata, justru berani melawan orang tua. Hancur rasanya hati ini. Sebab apa? Anak harapan ayah bunda yang mendoakan ketika tiada. Kalau kita sudah mati, siapa yang mau mendoakan kita? Anak-anak kita. Karena itu ayo, sing cidek karo anak. Jangan malu-malu untuk mencium anak kita. Biasanya kalau si anak si cilik-cilik sering dimbungi karo wong tuane. Si mambu wedak. Tapi bareng anake tambah suwi tambah gede. Tidak jarang ada orang tua yang bertengkar dengan anaknya, betul? Tidak jarang ada anak yang berani melotot, memendelik karo wong tuane, dikandani malah nuturi. Ya Allah, betapa hancurnya hati ini kalau kita punya anak berani sama orang tua. Bagaimana supaya anak kita tidak berani melawan kepada kita? Kita harus bisa memberikan contoh. Kita juga jangan pernah berani kepada orang tua kita. Sebagaimana sabda Nabi, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kalau kita berbuat baik pada orang tua kita, anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Kenapa? Ya, memang di dalam Islam tidak dikenal hukum karma. Yang ada hukum di dalam Islam itu hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak ada hukum karma. Tetapi dalam kenyataannya
Yaitu tadi, siapa yang menabur angin, maka dia akan menuai badai. Sapa sing nandur kebagusan, dia akan memetik buahnya berupa kebagusan, kebaikan. Tapi siapa yang menanam kejelekan, maka dia akan memetik hasilnya. Kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, maka tabarrukum abnaukum, anak-anakmu juga akan berbuat baik kepadamu. Tapi lek kene biyen tahu wani karo wong tua, orang tua kita lawan, kita mendelik sama wong tua. Wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata uff kepada orang tua kita. Nak, njaluk tolong tukokno sabun nang toko. Ibu iki karo anake tepak enak lagi dulinan game online. Ini mulai ada gelombang protes meminta kepada pemerintah untuk melarang permainan-permainan yang ada di HP yang online. Karena gara-gara game-game itu yang menyebabkan anak-anak kita ini lek diceluk wong tuane getu, disangkakno sinau daring, tibakno game online. Ibu iki gak ngerti wong lagi asyik dulinan di kongkon. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah dengan ucapan yang baik. Nah, itu caranya bagaimana? Ayo sayangi anak-anak kita. Salaman, cium anak. Ini saya membiasakan sejak anak masih kecil. Salaman nang wong tuane terus ciumbung anake. Pipi kanan, pipi kiri, baduke. Karo ditungani. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ditungani anak itu. Ayo yang tidak dekat sama anak-anaknya belajar mulai sekarang. Sebab Kanjeng Nabi dawuhnya seperti ini. Awa amlik in kana Allah naz'a min qulubikum rahmah. Apa yang bisa aku lakukan kalau Allah mencabut rahmat dari hatimu? Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, fi hadzal hadis asy-syafaqah 'alal aulad wa taqbiluhum wa rahmatihim. Jadi mengajarkan tentang kasih sayang kepada anak-anak, mencium mereka dan menyayangi mereka. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Jarir bin Abdullah, beliau berkata, telah bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hadisnya pendek tapi dalam. Sama dengan yang kapan hari saya sampaikan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia pun juga tidak akan disayang oleh Allah. Hadis ini bab ini menerangkan tentang bab kasih sayang. Kanjeng Nabi dawuh napa dawuhe? Malla yarhamin nas la yarhamhullah. Sudah gitu aja hadisnya. Malla yarhamin nas, barang siapa yang tidak sayang kepada sesama manusia, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, la yarhamhun nas, maka Allah juga tidak akan mengasihi atau tidak akan sayang kepada orang itu. Coba panjenengan lihat kalimatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak mengatakan man la yarhamil muslimin. Kanjeng Nabi tidak menggunakan kalimat barang siapa yang tidak menyayangi umat Islam. Tidak. Kanjeng Nabi tidak menggunakan redaksi kalimat man la yarhamil muslim. Barang siapa yang tidak menyayangi umat Islam. Tidak.
Kanjeng Nabi menggunakan kalimat man la yarhamin nas, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia. Kalau bicara tentang nas, manusia, maka di situ mencakup semua manusia tanpa melihat suku, agama, ras dan golongan. Di sini tidak ada diskriminasi sara. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang tidak menyayangi manusia, man la yarhamin nas la yarhamhullah, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena itu Kiai Ahmad Siddiq rahimahullah dari Talangsari, abahnya Gus Wirjon, wakil bupati yang sudah dilantik Jumat yang lalu, insya Allah persis dapat 1 Ahad 1 pekan, dapat seminggu dilantik jadi bupati dan wakil bupati. Sudah banyak yang dilakukan. Hari Sabtu, Jumat dilantik, Jumat siang dilantik, Jumat malam masuk Jember, langsung ke pesarian Mbah Siddiq di Condro, terus ke pesarian keluarga orang tuanya Pak Bupati, Pak Hendi, terus langsung masuk pendopo. Saya ada di pendopo ini, masuk pendopo langsung menyantuni anak-anak yatim yang sudah disiapkan, diiringi dengan bacaan sholawat. Kemarin serah terima jabatan dari PLH Bupati ke Bupati di gedung DPR juga begitu. Ada menyiapkan beberapa anak yatim, santunan anak yatim. Baru kali ini di gedung DPR ada santunan anak yatim. Mengandung maksud ya membangun Jember supaya sukses, berhasil, diiringi dengan doa anak-anak yatim. Hari ini, hari Jumat, saya dapat informasi nanti akan ada olahraga pagi hari Jumat di Mas Alfi sing pegawai negeri, ya. Jumat isu olahraga di depan. Terus seragamnya hari ini pakai sarung ya. Nah, mulai bupati, wakil bupati anyar, pegawai negeri sing muslim yang Islam, setiap hari Jumat setelah olahraga ngantor sarungan, kelambian baju muslim putih. Untuk yang non muslim pakai celana hitam dan baju putih juga yang non muslim. Sing muslim sarungan. Jadi Mas Alfi saka masjid gak usah muli, langsung ngantor sarungan. Kiai Ahmad Siddiq beliau pernah mengatakan ukhuwah itu ada 3. Ukhuwah apa saja? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Yang pertama persaudaraan sebagai sesama muslim. Al-mu'min al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu bersaudara, orang Islam itu bersaudara. Ini ukhuwah yang pertama. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda, kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah au basyariyah, persaudaraan sebagai sesama manusia tanpa melihat agama, suku, agama, ras dan golongan, termasuk kebangsaan. Kita dengan orang Amerika, dengan orang Saudi Arabia, dengan orang manapun, kita ini bersaudara sebagai sesama manusia, dan semuanya adalah anak cucu Nabi Adam.
Sampean kali kula niku asline sak duluran sampean. Sampean kali kula sak duluran napa tunggal nabi. Tunggal apa? Tunggal nenek moyang sama-sama anak cucu Nabi Adam. Ono sing dudu anak cucu Nabi Adam. Ayo, kau semua kita adalah dari satu keturunan yang sama yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena itu, kenapa kita tidak saling menyayangi satu dengan yang lain? Kanjeng Nabi dawuh, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak sayang kepada sesama manusia, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Gusti Allah. Ini ajaran Nabi. Ajaran kasih sayang itu ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya sudah, ayo kita hidup berdampingan. Jangan ada diskriminasi golongan. Tapi ya begitu, ini harus berlaku di seluruh Indonesia. Jangan hanya ketika di daerah yang umat Islam mayoritas kita harus toleransi kepada yang minoritas. Sementara di daerah-daerah yang di luar Jawa yang di situ Islam minoritas, Islam pun juga harus dilindungi sebagai minoritas ketika berada di luar Jawa, di Bali, di Papua, di Maluku. Tapi saya punya teman di Papua, Bovendigul, Kabupaten Bovendigul. Teman saya Islam, asalnya dari Makassar. Dia baru terpilih sebagai Bupati Bovendigul. Dulu wakil bupati, lalu kemudian bupatinya meninggal yang orang asli Papua. Dia naik dari wakil bupati menjadi bupati. Setelah itu kemudian pilkada kemarin terpilih sebagai bupati. Tapi ya gitu, rumahnya dibakar. Waktu kampanye kemarin rumahnya dibakar oleh massa. Tapi gara-gara itu dia lalu mendapatkan simpati dari massa yang lain dan dia terpilih sebagai bupati di Bovendigul. Ini insya Allah bulan ini dia akan datang ke Jember untuk ziarah ke makam Habib Soleh di Tanggul. Nggih. Jadi ayo, jangan hanya di daerah yang kita mayoritas kita disuruh melindungi yang minoritas, tapi di daerah-daerah yang orang Islam, umat Islam itu minoritas, maka sebaliknya mereka pun juga harus dilindungi. Man la yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak sayang kepada sesama manusia, maka dia juga tidak akan disayang oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang menyayangi akan disayang oleh Allah, Zat yang Maha Rahman. Orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah, Zat yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, sayangi mereka yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, maka engkau akan disayang oleh mereka yang ada di langit. Sayangi. Bahkan ada cara kita untuk bagaimana kita ini menjadi orang yang sukses dan berhasil. Caranya bagaimana? Kalau versi Ari Ginanjar itu seorang motivator ISQ 165. Itu dia mengajarkan kemarin tentang 10 detik istilahnya.
Jadi ketika kita keluar dari rumah, 10 detik ketika kita keluar dari rumah, doakan orang-orang yang engkau temui di luar rumah itu. Ketemu karo tukang becak, dongakno muga-muga lancar rezekine. Ketemu karo wong pemulung, doakan mudah-mudahan dia bisa keluar dari kehidupan yang sulit. Ketemu sama siapa, doakan. Kalau saya tidak mau hanya 10 detik. Ketika kita keluar dari rumah, ketemu dengan siapapun yang menurut kita orang itu pantas untuk didoakan, doakan. Karena apa? Karena orang yang mendoakan orang lain sesama muslim, orang yang mendoakan orang lain sesama muslim, tanpa sepengetahuan orang itu, maka kita yang mendoakan juga akan didoakan oleh para malaikat. Jadi doa kita kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, itu akan berimbas menjadi kebaikan bagi kita yang mendoakan. Ini sekaligus melatih rasa empati. Melatih rasa empati. Sampean tepak nyetir, tepak nang dalan ketok ana wong. Ya kadang-kadang di jalan itu kan banyak kita temukan ada seorang pengemis atau seorang tua yang sudah sepuh, tapi mereka masih harus mencari nafkah, kudu sik becak lan sak pituruti. Doakan tanpa sepengetahuan orang yang mendoakan. Lek wong saiki kan enggak ndongakno wong diketokno nang wong sing didongakno. Tak dongakno apa maneh gawe WA. Saya doakan semoga ini. Ya enggak apa-apa. Tapi yang paling baik itu adalah kita mendoakan orang, sementara orang yang kita doakan tidak tahu kalau sedang kita doakan. Karena apa? Karena doa kita kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang itu termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Dan doa itu, dan kita pun juga akan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Ini cara kita untuk sukses dan berhasil. Sampeyan dongakno ana wong muga-muga lancar rezekine, maka sampeyan juga akan didoakan oleh malaikat muga-muga lancar rezeki kita. Sampeyan delok ana wong, ya Allah sakjane wong iku rek, masyaallah. Muga-muga ndang diwarasno penyakite, maka penyakit sampeyan juga akan disembuhkan oleh Allah. Itu para jamaah. Doakan orang lain, sayangi orang lain, maka engkau juga akan disayang oleh Allah. Doakan orang lain, maka panjenengan juga akan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan karena waktu isyraq sudah masuk. Tadi sudah 3 menit yang lalu. Okay. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji dari hadis-hadis baginda Nabi menjadi ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita langsung belajar, nyantri, ngaji melalui hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.